Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Ya, sebelum memulai atau sembari aktivitas, mendingan kita obrolin dulu beberapa fighter kesayangan kita semua, yaitu Alex Pereira, Ilia Topuria, dan Tony Ferguson. Dan berikut kabar yang pertama. Alex Pereira bisa menang mudah dari Dricus du Plessis. Juara kelas middleweight UFC yaitu Dricus du Plessis akan kembali di UFC 312 bulan depan, di mana ia akan mempertaruhkan gelarnya untuk kedua kalinya. DDP tentu tidak kekurangan kontender di kelas 185 pound, di mana kelas ini sangat antri untuk menanti menghadapi sang juara. Seperti yang pertama akan menjadi lawannya lagi, yaitu Sean Strickland. Lalu masih ada Israel Adesanya, dan tentu fighter yang sudah dari dulu pantas menjadi juara UFC. Siapa lagi kalau bukan Khamzat Chimaev. Yang mumpung Khamzat Chimaev lagi masa primanya, karena menurut gua monster seperti Khamzat Chimaev ini masa primanya nggak panjang. Akan tetapi akan selalu ada perbincangan dan perdebatan seputar juara yang naik atau turun kelas untuk menghadapi pemegang gelar lain khususnya di UFC. Dan ini adalah sesuatu yang menarik minat Dricus du Plessis di masa lalu, dimana kebetulan juga juara saat ini di divisi di atasnya, di kelas di atasnya adalah mantan raja kelas middleweight juga, yaitu Alex Pereira. Banyak fans berharap melihat Alex Pereira mempertahankan gelar kelas light heavyweight melawan Magomed Ankalaev. Banyak juga yang berharap Alex Pereira melawan Jon Jones juara kelas heavyweight. Tapi di samping itu juga, beberapa fans berharap Alex Pereira berhadapan dengan Dricus du Plessis untuk menjadi juara kelas middleweight lagi. Nah, salah satu fighter di kelas middleweight yaitu Caio Borralho baru-baru ini berlatih bersama Alex Pereira dan menggunakan pengalaman itu untuk mempertimbangkan bagaimana pertarungan potensial antara dirinya dan Dricus du Plessis akan terjadi jika mereka akhirnya bertemu suatu saat nanti. Ia mengatakan kepada Submission Radio bahwa meskipun perdebatan akan berubah jika Anda memasukkan Khamzat Chimaev ke dalam pembahasan, ia yakin bahwa Alex Pereira akan menjadi pertarungan style yang sulit bagi Dricus du Plessis. Saya pikir dia bisa mengalahkan Dricus du Plessis dengan mudah, kata Caio kepada Submission Radio. Saya pikir dia bisa mengalahkan Dricus du Plessis dengan sangat mudah. Saya pikir Khamzat Chimaev adalah cerita yang berbeda karena teknik grapplingnya, tetapi Poatan jelas semakin baik dalam bertahan dari takedown. Dia manusia yang sangat besar, manusia yang teramat besar. Akan sulit bagi Khamzat Chimaev untuk menjatuhkannya. Poatan membuat pilihan yang tepat untuk naik ke kelas light heavyweight. Saya pikir Poatan dapat mengalahkan Dricus du Plessis dengan sangat mudah, karena Dricus du Plessis melakukan banyak kesalahan dalam pertarungannya dan banyak peluang, kata Caio. Jika Anda membiarkan peluang sekecil apapun dengan manusia seperti Alex Pereira, Anda akan kalah KO. Renato Moicano yakin Ilia Topuria bisa berkembang pesat di kelas lightweight. Fighter kelas lightweight UFC yaitu Renato Moicano tidak ragu lagi bahwa juara kelas featherweight UFC yaitu Ilia Topuria akan berkembang pesat di kelas berat 155 pound. Lagi pula, Topuria pernah berkompetisi sebagai fighter kelas lightweight dalam karirnya. Ia memperoleh ketenaran utama di kelas featherweight. Dan kini ia menjadi raja yang telah mengalahkan dua raja sekaligus. Tahun 2024 menjadi tahun terbaiknya dan tergilanya hingga saat ini, di mana Ilia Topuria menghabisi sang penghuni lama di pound-pound. Siapa lagi kalau bukan Alexander Volkanovski dan Max Holloway. Nah, sang juara menyeratkan bahwa ia akan naik ke kelas lightweight dalam waktu dekat. Jika itu terwujud pada tahun 2025, salah satu nama yang sedang naik daun di kelas 155 pound yaitu Renato Moicano berbicara di wawancara dengan Mema Fighting, menepis anggapan bahwa bentuk tubuh yang lebih kecil dapat menghambat upaya Topuria untuk meraih kejayaan di dua divisi. Saya pikir Ilia Topuria sangat bagus dan dia memang lebih kecil, tapi seperti yang saya katakan, jika dia bisa bertahan dari takedown dan saya tahu dia memiliki permainan bawah yang bagus, jadi dia bisa bertahan dari takedown. Saya pikir dia bisa menjatuhkan banyak orang di kelas lightweight. Ia bertarung di kelas lightweight saat ia melawan Jai Herbert. Saya pernah melawan Jai Herbert. Saya tahu Jai Herbert sangat hebat dan sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari saya. Meskipun Jai Herbert menendang kepalanya dan hampir membuat Topuria pingsan, tapi Topuria masih selamat. Ia menerima tendangan itu dan kemudian menghancurkan Jai Herbert. Jadi, saya rasa ukuran dan bentuk tubuh tidak akan menjadi masalah. Waktu itu Topuria sempat naik ke kelas lightweight sekali dan menang KO atas fighter yang tingginya 185 cm. Tapi itu tidak mengganggu Ilia Topuria untuk menang.
walaupun tinggi Topuria 170 cm. Nah, kenapa Moicano yakin tinggi Topuria tidak menghambatnya bersaing di kelas lightweight? Karena Volkanovski aja yang tingginya 168 cm bisa membuat Islam Makhachev keteteran luar biasa, membuat Islam Makhachev seperti fighter pada umumnya, alias seperti tidak seperti monster lagi, yaitu saat pertemuan mereka yang pertama. Dan kabar terakhir, Tony Ferguson ada kabar pindah promotor alias keluar dari UFC. Promotor baru yang bernama Global Fight League atau GFL telah mengumumkan sejumlah nama besar yang akan bergabung dengan GFL. GFL akan menyelenggarakan acara pertamanya sekitar bulan April. Nah, di antara mereka ada mantan fighter kelas lightweight UFC yaitu Kevin Lee yang baru-baru ini tampil di Ariel Helwani Show untuk membahas lebih rinci tentang promotor ini. Lee berbicara selama wawancara tentang nama-nama lain yang mungkin bergabung dengannya dengan promotor tersebut yang mungkin menjadi lawan potensial baginya di tahap tertentu. Ia secara khusus menyebutkan mantan lawannya yang sedang mengalami kesulitan di dalam oktagon akhir-akhir ini. Salah satu kritik terhadap GFL sejauh ini adalah banyak fighter yang dianggap sudah tua atau punya beberapa kasus atau sudah di penghujung karir mereka. Itu juga yang menjadi narasi seputar Tony Ferguson yang namanya masih memiliki pengaruh meskipun ia telah kalah dalam 8 pertarungan terakhirnya berturut-turut yang merupakan rekor terpanjang di UFC. Tampaknya setelah kekalahan terakhirnya melawan Michael Chiesa, El Cucuy hampir pensiun setelah ia melepas salah satu sarung tangannya di dalam oktagon, sebelum ia kemudian mengonfirmasi bahwa ia belum selesai. Selama kekalahan beruntunnya, Dana White telah berulang kali menegaskan bahwa ia berharap Tony Ferguson pensiun saat ulang tahunnya ke-41 tahun yang semakin dekat. Namun, menurut apa yang didengar Kevin Lee, tampaknya Tony Ferguson mungkin memulai babak yang baru, alih-alih pensiun. Saya mendengar beberapa nama yang disebut-sebut. Yang paling menarik perhatian saya adalah Tony Ferguson, kata Kevin Lee kepada Helwani. Dia mengalami pasang surut dalam karirnya, tetapi kami telah bertarung dengan hebat untuk memperebutkan kejuaraan UFC. Dan saya pikir itu adalah sesuatu yang dapat didukung banyak orang. Dan itu adalah pertarungan yang sangat-sangat saya inginkan. Dia sedang dalam pembicaraan dalam promotor. Ya, semoga aja Tony Ferguson menang melawan Kevin Lee, supaya di akhir karir Tony Ferguson nggak ngenes-ngenes amat. Nah, kalau menurut teman-teman, apakah Alex Pereira akan menang mudah melawan Dricus du Plessis atau Khamzat Chimaev? Apakah Topuria bisa juara di kelas lightweight? Dan apakah Tony Ferguson bisa menang lagi? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.